Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air? Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu di hari Minggu ini ya. Di hari weekend atau libur bosku ya. Semoga saja para bosku lagi dalam keadaan happy ya, bahagia, senang dan ya jangan lupa tertawa. Di mana materi video udara kali ini yang berada di Bukit 360 merupakan part-part atau bagian potongan footage yang saya sajikan, di mana evolusi daripada pengerjaan tribun VVIV di bagian Bukit 360, di mana tahap akhir di detik ini sudah mulai dilakukan penimbunan di bagian dasar pondasi tribun yang sangat fenomenal nantinya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa aspek percepatan pembangunan untuk area tribun penonton. Yang kita ketahui ada dua jenis yang dikerjakan yang terlihat untuk bangunannya, baik untuk deluxe class terus premium, sedangkan untuk standar itu masih di lantai kerja. Sedangkan juga nanti kita akan pantau bagaimana kegercepan ya para pekerja untuk dapat menuntaskan bagian ruang kru. Ya, kali ini kita sudah memasuki area gerbang pintu utama ketiga di sebelah timur yang terkoneksi dengan area tunnel 1 atau pintu masuk dari tunnel 1 menuju area zona tengah. Dan kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas yang cukup luar biasa bosku ya. Sedang dilakukan penataan untuk bagian taman yang nantinya akan menghiasi bagian area parkir tim di sini ya. Di mana para pekerja sedang melakukan untuk penanaman rumput dan penanaman bunga nantinya, sedangkan untuk penanaman pohon akan dilakukan tahap akhir sehingga nanti kawasan ini akan jauh lebih rindang, asri dan hijau. Royo-royo ya. Penataan untuk landscape taman di area parkir tim yang kita ketahui di area ini ada helipad, medical center, race control, pedok, dan tentunya tribun VVIV untuk Premier Class yang kita ketahui harganya cukup mahal ya, sekitar 15 juta untuk 3 hari menonton ya. Sehingga kawasan ini harus benar-benar diperindah supaya nantinya para tamu yang hadir di sini, yang khususnya adalah penonton yang VVIV ya, bisa menikmati suguhan keseruan di belakang pedok tentunya. Seperti informasi yang saya dapatkan, masih detik ini ya bosku, tidak ada perubahan bahwa nanti untuk podiumnya akan ditempatkan di belakang pit building ya. Bagaimana konsep podium sirkuit Mandalika? Apakah seperti World Superbike nantinya akan berbentuk panggung atau mungkin akan ada desain baru? Itu masih kita nantikan bosku ya. Tapi informasi nantinya untuk area podium akan ditempatkan di belakang area pit building ini ya. Seperti itu informasinya ya. Tidak akan ditempatkan di area pit lane atau di depan race control dan sebagainya. Yang penting posisinya katanya akan ditempatkan di belakang area yang luas, karena supaya nanti tamu VVIV atau penonton yang berada di lantai kedua bisa menonton secara nyaman. Kalau di depan pedok atau di depan pit building mungkin agak sempit. Itu informasinya. Dan selanjutnya kita dapat melihat untuk capaian pengerjaan bagian ruang kru sudah terlihat bagaimana sudah tertata rapi sepanjang 200 meter di sini, tinggal akan dilanjutkan kembali ya. Proses pengerjaan akan terus berlanjut sampai lembur dan dilakukan proses pengerjaan kembali di pagi hari dimulai pukul 8 pagi ya. Karena lemburnya sampai terkadang kalau ngecor saja informasinya sampai pukul 4 pagi ya. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana aktivitas yang cukup ramai sekali yang setiap hari kita dapat pantau di area perakitan tribun modular Deluxe Class yang terlihat di sini. Atapnya sudah mulai terpasang sepanjang 200 meter ya. Untuk penataannya terus akan dilakukan supaya nanti area ini
jauh lebih nyaman ya. Karena memang kondisi bangunan ini masih tahap proses, sehingga nantinya kita dapat melihat bagaimana rupa dan bentuk aslinya. Semoga saja seperti desain yang sempat kita publikasikan, bosku ya. Yang terlihat di sini beberapa aktivitas proses pengecoran di bagian area belakang tribun ini supaya nanti tampak rapi dan terbangun untuk sistem drainase yang akan terkoneksi dengan sistem drainase induk di depan area tribun ini, bosku ya. Di mana progres pengerjaannya terus dilakukan percepatan sehingga nanti para tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang mempunyai banyak duit bisa nyaman di sini, karena memang fasilitasnya cukup fantastis ya. Karena memang di sini, bosku, ada makanan yang sudah disiapkan, terus kursi yang bagus, minuman yang begitu banyak. Terus kalau panas rasanya ya masuk ke ruangan karena ber-AC. Ya, kita lanjutkan kembali dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di bagian area lantai kerja untuk perakitan tribun standar yang terlihat sudah mulai dilakukan pembetonan dan capaiannya cukup luar biasa di sini. Untuk sistem drainase sudah mulai terkoneksi sehingga nanti area tribun standar ini yang mulai terpasang dari tikungan ke-1 menuju tikungan kedua akan bebas dari genangan air. Di mana proses pengerjaan kita dapat melihat di sini untuk beberapa para pekerja yang sedang melakukan penghamparan material cor ya. Metode yang diterapkan untuk menghasilkan lantai kerja tribun premium dan tribun standar yang super dilakukan proses pengerjaan tidak jauh berbeda dengan proses pengerjaan badan jalan raya pada umumnya, di mana tahap awal dilakukan penggalian sedalam 1 meter untuk melakukan proses pengangkatan atau membuang bagian tanah yang tidak sesuai dengan spesifikasi, lalu diganti dengan urfil atau agregat tanah gunung menjadi sebuah dasar pondasi bagian tanah yang diganti, lalu dilakukan pengerasan beberapa kali sehingga nanti ketika sudah rata dan padat maka akan dilakukan pemberian rangka besi yang terlihat tadi sudah mulai ditempatkan, baru dilakukan pengecoran dengan material cor khusus yang mempunyai daya tahan lama dan rekat yang sangat kuat ya, bosku ya. Tentunya para bosku untuk menguji itu silahkan membawa cangkulnya ya untuk menguji kekuatan daripada beton lantai kerja tribun premium dan standar ya. Ya, memang sangat kuat sekali karena ketebalannya sampai dengan 50 cm. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat bagaimana aktivitas para pekerja yang sedang melakukan perakitan bagian sisi atap lengkung daripada tribun premium, di mana tiang-tiang sudah menjulang di sini, bosku. Tinggal dilakukan perakitan dan nantinya akan ditempatkan untuk kursi-kursi super ya. Kursi yang baru yang diimpor dari Prancis dan Jepang. Jangan ragu, bosku, bahwa nantinya sirkuit Mandalika akan mempunyai tribun yang cukup mewah. ITDC dan MGPE selaku pengembang dan pelaksanaan event MotoGP di bulan Maret tahun 2022 ini akan terus memberikan kenyamanan bagi para penonton, karena penonton merupakan raja yang harus dilayani ya. Karena citra sirkuit Mandalika harus memberikan yang terbaik, harus memberikan kesan yang bahagia, kesan yang menyenangkan, sehingga nanti para penonton ketika gelaran MotoGP di tahun depan lagi di 2023 dan selanjutnya bisa hadir kembali. Dan selanjutnya kita sudah dapat melihat bagaimana proses pengerjaan untuk melakukan pengoneksian di bagian badan jalan yang masih belum dilakukan proses pengerjaan dulu, sehingga dilanjutkan kembali dan terlihat di sini begitu banyak dam-dam truk membawa material tanah gunung menjadi salah satu agregat atau uruk fill bagian dasar pondasi jalan yang sedang kita lihat di depan kita kali ini, di mana dam-dam truk ini memang berjejer sangat rapi dan sangat tertib, bosku ya. Seperti anak SD saja yang berbaris menuju ruangan kelasnya sebelum
melakukan proses pembelajaran, bosku ya. Teringat ya, terngiang-ngiang ketika masa SD yang sangat berbahagia ya. Masih kita tidak berpikir tentang hidup yang begitu berat ya. Selanjutnya kita akan menuju dan kita percepat saja laju dari drone yang kita terbangkan kali ini. Dan kali ini kita dapat melihat kembali bagaimana posisi tribun standar di sini, bosku, di bagian tikungan ketiga menuju tikungan ke-8 di bagian inland service route-nya, di mana tribun ini terbentang sepanjang tidak kurang dari 800 meter di bagian inland service route, dan tepat sekali di mana di beton ini, bosku, merupakan salah satu tribun yang sangat saya rekomendasikan untuk menonton karena dapat menyaksikan overtaking yang luar biasa, saling salip, saling sikut para rider nantinya untuk melihat tikungan yang pendek atau tikungan S antara tikungan kedua, 3 sampai dengan tikungan keempat ya. Selanjutnya kita akan terbang lebih tinggi lagi untuk melihat bagaimana kondisi area zona tengah yang sudah lengang, bosku ya. Sudah lengang sekali, tidak ada aktivitas apapun di dalam ini karena memang area lane clearing sudah bersih ya, tinggal lagi dilakukan penataan. Semoga saja nanti investor bisa hadir untuk cepat membangun area zona tengah yang kita ketahui bersama akan dibangun hotel dan resort serta kolam renang yang cukup luas. Dan tepat sekali kita kembali di area Tribun 360 di mana tahap review terakhir yang kita biasa singgah. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana posisi sekarang sedang dilakukan penimbunan, di mana area dasar pondasi yang sudah terbeton maka akan dilakukan penimbunan, nanti akan dilakukan proses kelanjutan aktivitas pembangunan untuk pemasangan tiang atau memasangkan tembok dan sebagainya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan tuturkan di kesempatan hari ini. Semoga para bosku di hari Minggu ini bisa berbahagia, bisa bersantai senang, dan tentunya jangan lupa tertawa ya. Saya di Sindoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.